Baik, alhamdulillah baik. Boleh minta waktunya sebentar? Mana? Perkenalkan, nama saya Delia. Kalau ibunya Ibu siapa? Ibu Ai. Kalau usaha ini telur gulung bukannya sejak kapan? Oh, usaha telur gulung mah sebetulnya udah lama. Sebelum seblak deh. Sebelum seblak teh usahanya telur gulung dulu, tapi waktu dulu pakai gerobak. Sok Neng masuk. Pakai gerobak di depan. Pakai gerobak. Kan ini juga karena lagi libur ya, jadi gerobaknya di situ. Biasanya suka di depan sama cireng, telur gulung yang banyak baca pasirnya. Tapi sebelum bikin cireng juga ibu kan awalnya dari telur gulung dulu, telur bihun. Udah lama jadi ya? Udah lama, itu mah lama banget. Terus gimana nih respon pelanggan terhadap telur gulung yang ibu buat? Alhamdulillah jadi jajanan favorit kalau di SMP 46. Kalau yang udah tahu soalnya kata mereka mah ya telur gulung ibu mah jadi ada rasa gurihnya itu beda. Rasakan kalau misalnya orang lain tuh telur gulung itu ya rasa gurihnya tuh cuma di telur aja. Kalau yang ibu sampai ke dalam bihunnya juga ada rasa. Kalau di yang lain mah katanya teh anyep gitu, yang bihunnya teh nggak ada berasa gitu, nggak ada berasa bumbu. Kalau ibu mah ada rasanya. Jadi baiknya responnya. Jadi pokoknya jadi jajanan favorit lah. Untuk ini nih bahan-bahan utama yang paling utama banget itu apa di telur gulung? Di telur gulung tuh bahan utama kalau ibu pakainya bihun, telur sama tusuk sate ya, sama bumbu-bumbu. Gimana untuk jaga kualitas telur gulung biar fresh? Kalau ibu makan semuanya serba fresh dadakan. Jadi nggak pernah ada sisa gitu nimbun di kulkas atau di ini. Jadi kita ngukur nih sehari itu bisa habis berapa gitu. Jadi sesuai itu nggak pernah ini. Misalnya sehari ini laku segini, besok ditambah. Paling ada penambahan tuh bertahap, misalnya nambah 20, nah dikit-dikit dulu nanti sampai ke berarti kita kuatnya segini, jadi kita bisa memperkirakan berarti kesediaannya harus segini. Terus apa sih tantangan terbesar dalam berjualan telur gulung atau menjadi pengusaha ini? Tantangan terbesar tuh kalau kayaknya tuh dari harga telur yang tidak turun naik. Kadang kan kalau naik teh hari ini segini, besok segini, tapi ya gitu juga enggak tiap ini dalam momen tertentu kayak misalnya Ramadan atau tahun baru. Nah itu ada lonjakan harga telur. Kalau harga yang lainnya tetap harga Untuk cara memasarkan telur gulung nih biar lebih dikenal sama pelanggan. ya. Kalau mau itu paling mainnya di sosmed, tapi dia alhamdulillah dagangan yang dijual tuh dari mulut ke mulut. Misalnya dia datang di sini, enak loh telur gulung ini, dia teh cerita ke temen, nah bawa temen, kasih temen itunya teh oh iya enak, cerita lagi ke temen, bawa lagi teman. Jadi dari yang sekali alhamdulillah mereka jajan ke ibu mah sekali jajan teh ketagihan. Jadi mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut, terus nggak bosen, besok itu yang beli lagi. Apa ada ngelihat perbedaan nggak dalam penjualan telur gulung pada hari biasa, hari libur atau hari akhir pekan? Kalau ibu mah karena pasarnya ke anak sekolah ya, jadi mungkin hari-hari biasa sampai hari akhir pekan mah stabil penjualan, kecuali hari Minggu itu hari Minggu mah kita jualannya yang itu aja kayak podcast gitu. Pembeli telur gulung biasanya diminati kalangan remaja, anak-anak atau orang tua? Dari anak sampai remaja.
kebanyakan dari anak sampai remaja. Malah kebanyakan di sini remaja karena kan pasar ini SMP sama SMA. Oh iya, ke sekolah. Untuk kedepannya nih ya, apa harapan ibu terhadap bisnis? Ya semoga dari usaha telur gulung ini tidak pernah padam. Terus penyuka telur gulung ibu juga semakin meluas lah, semakin menasional, semakin banyak penggemarnya. Yang dikenal lah ya. Nah, semakin dikenal. Meskipun banyak telur gulung yang lain, tapi tetap yang paling disuka. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Semoga usahanya semakin lancar, Amin. semakin didengar orang. Amin, sama-sama. Makasih juga kalian sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di warung sebelaknya Mama Arfan dan sekarang saya sedang bersama dengan owner dari warung seblak Mama Arfan yaitu Bu Lingga. Saya di sini akan mewawancari beliau terkait dengan UMKM seblak. Untuk pertanyaan pertama, kalau boleh tahu sejak kapan mulai berjualan seblak? Tanggal 18 Mei 2024 itu udah mulai buka setelah Bagaimana respon pelanggan terhadap seblak yang dijual? Alhamdulillah sejauh ini respon pelanggan nggak ada yang berubah. Untuk bahan-bahan utama yang digunakan dalam membuat seblak